Shallallahu Alaihi Wasallam, jenazah beliau tidak langsung diselenggarakan. Kenapa? Karena para sahabat pada saat itu sibuk untuk memilih pengganti beliau. Karena negara ini, sebuah negara tidak boleh kosong daripada kepemimpinan. Ya, mengurus jenazah adalah satu hal yang wajib, namun mengangkat atau menentukan sebuah pemimpin adalah lebih wajib dan lebih besar daripada sekedar mengurus jenazah tersebut. Nah, makanya para sahabat berkumpul di tempat ini, orang-orang muhajirin ya, dengan orang-orang ansor. Ya, orang-orang muhajirin itu artinya sahabat Nabi yang tinggal di Mekah beriman kemudian pindah ke Madinah. Orang-orang ansor adalah penduduk asli Madinah yang beriman atau yang sudah masuk Islam. Nah, mereka masuk di sini berkumpul dan mereka semuanya mengajukan calon-calonnya. Ya, orang-orang muhajirin mengajukan calon-calonnya, orang-orang ansar juga mengajukan calon-calonnya. Bahkan orang-orang ansar sudah memilih satu pemimpin dari kalangan mereka sendiri. Namun Abu Bakar Siddiq dia berkhutbah bahwa kepemimpinan ini harus dari orang-orang Quraisy, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada waktu itu semuanya berijtihad, berusaha untuk memilih pemimpin yang terbaik yang ada pada waktu itu. Maka terpilihlah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mau duduk silahkan. Ada yang membawa kursi. Ya, sini orang-orang Bangladesh senang kalau ada orang Indonesia ya. Ya. Nah, jemaah sekalian, maka terpilihlah Abu Bakar Siddiq sebagai pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa sebab. Ya. Sebab yang pertama, karena Abu Bakar Siddiq inilah yang menemani Nabi bersembunyi di Jabal Sur pada saat Nabi dikejar. Abu Bakar Siddiq yang menemani beliau di sana. Ya, di Jabal Sur ya, bukan Gua Hira itu tempat turunnya wahyu. Di Jabal Sur inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya, bagaimana dua orang yang bersembunyi di dalam gua tersebut dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena Abu Bakar Siddiqlah yang menemani Nabi waktu berhijrah. Ya, dalam perjalanan 14 hari dari Mekah ke Madinah, selama dalam perjalanan Abu Bakar Siddiq inilah yang mendampingi terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, karena pada saat Nabi sakit keras, Abu Bakar Siddiqlah yang menggantikan beliau sebagai imam. Ya, pada saat salat subuh, ya mungkin itulah salat subuh yang terakhir bagi Nabi. Ya, beliau membuka pada saat beliau sakit keras, kaum muslimin menunggu waktu sholat, menunggu waktu qomat, Nabi membuka jendela sambil tersenyum. Ya, para sahabat mengira bahwa Nabi sudah sehat. Ternyata jemaah sekalian, hari itu juga beliau meninggal, dan yang menjadi imam pada saat itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalaan. Kemudian Nabi masuk, sementara Abu Bakar Siddiq imam, ya Nabi masuk ke dalam. Abu Bakar Siddiq mengira bahwa Nabi mau menggantikan beliau jadi imam. Namun Nabi memberikan syarat supaya lanjut jadi imam dan Nabi menjadi makmum di belakangnya, sholat dalam keadaan duduk. Ya, kemudian jemaah sekalian, Abu Bakar Siddiq ini ya adalah salah satu sahabat yang pintu rumahnya dengan masjid tidak ditutup. Ya, karena dulu semua sahabat memiliki pintu rumah yang langsung menuju ke masjid. Ya, mereka masing-masing punya pintu. Ada pintu Abu Bakar Siddiq, ada pintu ini, ada pintu itu, ada pintu ini dan lain sebagainya. Dan semua pintu-pintu itu Nabi menyuruh supaya ditutup, kecuali pintu Abu Bakar Siddiq. Ya, ini semuanya seakan-akan isyarat dari Nabi bahwa Abu Bakar Siddiqlah yang pantas untuk menggantikan beliau. Kemudian jemaah sekalian, Abu Bakar Siddiq ini mendapat gelar As-Siddiq, orang yang paling membenarkan Nabi. Ya, bagaimana jemaah sekalian, pada saat itu sulit kita beriman kepada Nabi ya. Ya, beriman kepada Rasulullah itu tidak gampang pada saat itu. Kita tidak bisa bayangkan seorang manusia yang hidup di tengah padang pasir, tidak pernah sekolah, ya, keluarganya adalah keluarga yang biasa-biasa saja, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tiba-tiba mengaku seorang nabi.
Jadi jemaah sekalian, orang yang beriman kepada Nabi pada saat itu benar-benar orang yang kuat imannya. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala yang luar biasa. Salah satu diantaranya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang paling membenarkan. Makanya Nabi pernah bersabda, seandainya imannya Abu Bakar Siddiq ditimbang dengan imannya orang-orang Madinah, maka imannya Abu Bakar Siddiq masih jauh lebih berat. Ya, bukan karena banyaknya ilmunya, bukan karena banyaknya teorinya, tapi karena iman yang ada di dalam hatinya. Ya, iman yang begitu kuat, iman yang begitu kokoh yang ada di dalam hatinya. Makanya jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka terpilihlah beliau sebagai khalifah yang pertama. Dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa orang yang terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar Siddiq. Ya, beliau adalah mertua Rasulullah, dan beliau dikuburkan di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memiliki keutamaan-keutamaan yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu dalam tempat ini. Nah jemaah sekalian, pada saat beliau naik menjadi pemimpin, menjadi khalifah yang pertama, banyak orang-orang Arab yang murtad. Banyak orang-orang Arab yang tidak mau membayar zakat, hanya mau sholat tapi tidak mau membayar zakat. Orang-orang Arab yang ada di luar sana, kecuali tiga daerah, Taif, Mekah dan Madinah. Selain dari itu banyak orang-orang Arab yang murtad alias tidak mau membayar zakat. Maka Abu Bakar Siddiq, dia akan bertekad untuk memerangi mereka. Dia akan bertekad untuk memerangi mereka. Kemudian Umar ibn Khattab memberikan usulan, ya Abu Bakar Siddiq, bagaimana kalau tidak usah dulu kita menyerang orang-orang murtad? Karena kita ini dalam keadaan posisi yang sangat mengerikan. Karena tentara Usama, tentara yang disiapkan oleh Nabi sebelum meninggal, dan begitu beliau meninggal, tentara Usama tetap berangkat ke Romawi